Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami NHTV. Baik, kali ini kita akan membuat bakso. Nah, bagaimana cara membuat bakso yang enak, keras, kenyal, dan bikin ketagihan. Baiklah sahabat semua, dalam pembuatan bakso tidak ada resep khusus. Yang pasti dalam pembuatan bakso yang paling utama adalah daging itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara pengolahannya? Nah, sebelum kita lanjut ke cara pengolahan, pertama-tama kita persiapkan yaitu bumbu-bumbunya dulu. Oke, di sini saya akan perkenalkan macam-macam bumbunya yang kita siapkan. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bahan. Nah, 9 bahan yang dibutuhkan dalam membuat bakso yang enak. Nah, sementara kekenyalan dan keras itu ada di sini, dan pengolahan. Oke, yang pertama yaitu di sini ada bawang putih mentah, terus ada bawang goreng, bawang putih goreng ya, ada, tapi gunakan garam kasar. Saya pakai Royco rasa sapi. Ada lada atau merica. Nah, di sini ini opsional, bisa pakai yang mana. Ya, di sini saya menggunakan soda kue. Nah, di sini selanjutnya ada penyedap rasa atau micin. Ya, ini saya gunakan yang mereknya Ajinomoto. Ada bawang merah goreng. Ya. Selanjutnya ada ini tepung tapioka atau sering disebut aci. Nah, teman, untuk di sini agar baksonya tidak berwarna coklat kehitaman, ini gunakan tepung sagu tani. Jangan gunakan tepung tapioka atau tepung aci, tapi gunakan tepung sagu untuk hasil yang lebih kenyal dan tidak berwarna coklat. Oke, nah, semua bahan ini nanti akan kita jadikan satu. Oke, nah sahabat semua bumbu sudah lengkap ya. Nanti daging kita bisa susulkan. Nah, lantas bagaimana takarannya? Nah, takaran untuk membuat bumbu untuk bahan atau daging berapa gram? Baiklah, jadi kuncinya bila kita membuat bakso
dengan daging setengah kilogram, maka yang dibutuhkan adalah bawang putih goreng 3 siung. Ini untuk daging setengah kilo. Bawang putih mentah 1 ukuran besar. Garam kasar 1 sendok makan. Royco atau penyedap rasa atau kaldu 1 bungkus. Lada atau merica 40 butir. Dan soda kue. Nah, untuk setengah kilo gunakan soda kuenya 1 sendok makan, tapi tidak penuh, tidak terlalu membung ke atas ya, ceper saja. Lantas untuk tepung sagunya kita gunakan 4-5 sendok makan ya, untuk rasa yang sedap, enak dan keras, pastinya kenyal. Apabila terlalu banyak tepung sagu atau aci, maka cenderung nanti baksonya akan benyek. Sudah benyek dan bentuknya pun tidak baik, tidak bagus. Selanjutnya yaitu bawang goreng merah. Bawang goreng merah ini 3 siung. Nah, ini untuk setengah kilo daging. Dan micin ya, micin ini untuk setengah kilo gunakan 1/4 sendok makan ya, 1/4 sendok makan. Nah, kalau yang saya buat ini adalah untuk porsi 2 kilo ya, karena ini bawang putihnya 2 kilo, harusnya kan 4 siung bawang putih. Nah, cuman karena ini variatif, bawangnya besar kecilnya tidak rata, maka saya gunakan lebih. Nah, ini bawang putih ini yang sudah digoreng, ini saya gunakan karena 2 kilo, dia dibagi setengah-setengah jadi 4, berarti 4 kali 3, 12 butir. 12 butir bawang putih, 4 sendok makan garam, 4 bungkus Royco, 160 butir lada, 1 sendok makan soda kue, 4 dikali 4 16, berarti 16 sendok makan tepung sagu, 3 kali 4 12 siung bawang merah goreng, dan micin 1/4 dikali dia 2 kilo berarti 4 kali 1/4, jadi ini ketemunya 1 sendok makan. Oke, selanjutnya ialah kita giling dulu bumbu. Kita giling dulu, kita giling yaitu bawang putih, masukkan bawang putih goreng ya, jangan lupa cuci tangan ya. Nah, ini bawang putih goreng ini jangan terlalu kering gorengnya, asal sudah terlihat kuning cukup. Lantas bawang merah goreng ya, kita masukkan semua. Nah, ini nanti sebelum kita blender kita tambah air supaya mudah halus digilingnya.
Oke sahabat, ini kita tambah air dulu ya, setengah lalu kita tutup, terus kita blender. Ketika sudah halus, maka patikan blender. Oke, setelah bawang putih yang kita giling tadi, lantas kita semua bahan kita jadikan satu di sini. Masalah urutan tuh nggak penting ya, nggak penting harus garam duluan atau apa. Yang paling penting nanti saya beri tahu rahasianya sehingga bakso itu memang benar-benar kenyal dan keras ya, tanpa bahan-bahan yang aneh-aneh. Ini bawang putih, bawang merah, bawang putih goreng, bawang merah goreng, dan bawang putih mentah. Jatuh tadi. Nah, udah. Baik sahabat semua, ini bawang putihnya sudah. Lantas kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Ini ada merica ya, merica atau lada tadi yang tadi masih bulat dan ini sudah saya tumbuk. Kita masukkan. Terus penyedap rasa. Ini sudah kue ya, kita masukkan juga. Ya. Ini soda kue ini 1 sendok untuk 4 kilo. Berarti kalau cuma setengah kilo daging, gunakan 1/4 sendok. Nah, segini ya, 1/4 sendok. Selanjutnya kita masukkan roiko. Nah, ini untuk setengah kilo kita gunakan 1 saja ya, karena ini 2 kilo jadi kita gunakan 4, cuman karena saya ingin rasanya lebih gurih maka saya gunakan 5 ya. Karena di tempat saya mereka sangat suka dengan yang rasanya lebih legit.
Oke sahabat, nah ini sudah siap tepung. Nah, tepung sagu dengan bumbu sudah siap. Belum, yang terakhir yaitu garam. Lupa ya, garam kasar, jangan gunakan garam halus ya. Nah ini nanti kalau kita bikin sendiri nanti daging ya, daging batu es. Nah nanti batu es yang kita gunakan atau air es kita gunakan yaitu air es dulu, lantas giling daging. Nah dagingnya sudah terlihat lembut, ini dimasukkan semua langsung, nggak apa-apa, masukkan semua langsung. Lantas sudah rata baru tepung sagu ya, karena kita di sini buatnya 2 kilo. Jadi kalau kita menggunakan blender atau mesin giling di rumah maka akan sangat-sangat memakan waktu. Jadi ini bumbu-bumbu sudah kita siapkan dan tepung ya. Ingat sekali lagi, untuk setengah kilo gunakan tepungnya 4-5 sendok makan ya, karena ini saya buatnya 2 kilo. Nah ini bumbu untuk 2 kilo ya. Nah nanti kita bawa ke penggilingan ya, ini bumbu dan ini tepung sagu. Oke, nanti kita lanjut ke penggilingan. Nah baiklah semua, ini bumbunya yang sudah kita buat dan sekarang kita mau ke tempat penggilingan untuk menggiling daging ya. Ini bumbu dan nanti kita beli tepung sagu, lalu kita ke tempat beli daging dan langsung digiling di tempat pembelian daging. Baik sahabat semua, kita baru pulang dari pasar habis giling daging. Ini daging 2 kilo tadi saya beri tepung ini ya, tepung tapioka sagu tani. Ini saya beri setengah. Nah, apabila tepungnya sudah dicampur dengan daging dan digiling, ini jangan langsung kita cetak ya, jangan kita cetak langsung. Yang paling baik adalah di sini kuncinya, kekenyalan itu dan keras. Ada yang bilang itu cerek-cerek ya. Ini kita diamkan dulu, kita simpan. Nah, kita pakai baskom yang agak sedikit. Sekuainya mana ya?
ini sebaiknya kita tutup agar tidak dimasuki serangga, lalat atau apapun. Nah, ini kita tutup rapat. Nah, terus kita simpan, kurang lebih kita simpannya 6-10 jam ya. Biarkan, kita diamkan dulu. Kalau kita bikin adonan jam 9, berarti sekitar jam 4 atau jam 5 sore nanti bisa kita cetak ya. Kita diamkan dulu adonannya, nanti sore baru kita cetak. Oke sahabat semua, sekarang waktunya kita untuk mencetak bakso. Ini tadi kita giling sekitar jam 9 pagi dan sekarang sudah jam 5 sore. Ini adanya sudah siap untuk kita cetak ya. Ini, dan atas kita masak air. Ini airnya dibiarkan mendidih dulu, lantas dibiarkan selama kurang lebih 10 menit. Jangan baru mendidih kita mencetak bakso di air hitam. Baik sahabat semua, di sini air yang sudah mendidih tadi sudah kita diamkan selama 10 menit. Lantas air ini akan kita gunakan untuk mencetak tamarus baksonya. Nah, di sini saya gunakan lilin itu agar lalat itu tidak mau mendekat, karena kalau lalat hinggap di daging adonan kita itu sangat berbahaya, dia akan bertelur. Baik, sekarang kita coba akan kita cetak baksonya. Pertama ialah kita celupkan dulu, basah. Kita ambil adonannya, bisa langsung begini ya. Ini sudah cuci tangan, lantas kita wol aja begini. Wol. Nah ya, tuh. Kalau mau cetak kecil agak kecilin ya. Kalau untuk jualan variatif, ada besar ada kecil. Kita ambil, memasukkan, dan baksonya itu tidak akan nempel di wajan kita, tidak akan nempel bila adonan kita ini benar pas. Ya, kita ambil lagi. Terus tuh, lihat dia langsung menggambang, tapi ini belum matang teman-teman ya. Dia ringan, baksonya ringan. Nah, kalau kita mau cetak lebih besar ya, tuh, kita bentuk saja. Dia tetap ringan, tidak usah diberi minyak, airnya tidak usah diberi minyak karena bakso kita ringan. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita menggunakan tepung sagu, ini baksonya tidak berwarna coklat tapi berwarna putih. Nah, ya bentuknya, dan jangan sampai keenceran. Nah, kalau kita menggiling daging sendiri dengan batu es, itu untuk setengah kilo batu esnya kita pakai 8 dengan menggunakan es batu yang kotak bawaan dari kulkas biasanya ya. Kita gunakan 10
10 es itu ya, untuk setengah kilo tuh. Jangan terlalu encer. Apabila kita terlalu encer, maka nanti saat kita membentuk seperti ini agak susah. Ingat ya, ini tadi kita giling jam 9 dan kita cetak ini jam 5 sore. Nah, jam 9 pagi ke jam 5 sore ini hasilnya kenyal dan keras. Nah, keras itu kita dapat jangan terlalu banyak aci ya, jangan terlalu banyak tepung sagu, maka hasilnya akan keras. Apabila terlalu banyak aci cenderung benyek dan terkadang dia agak-agak keras sekarang ya. Ini adonan sedang ya, tuh. Ya, adonannya pas. Tuh, ketika kita bentuk bagus. Nah, di sini ada kasar-kasar nih ya. Yang kasar-kasar ini ialah urat. Nah, urat dari daging. Kita waktu menggiling kita tambahkan urat. Untuk 1 kilo bisa kita tambahkan urat ini sekitar 1/4 kilo. 1 kilo 1/4 kilo urat. Nah, selanjutnya apabila teman-teman mau membuat bakso yang isian ya, bakso mercon atau apa, nah ini teman-teman bisa mencetaknya dengan cara yang pertama itu teman-teman semua basahi dulu ini tangan teman-teman, terus ambil adonan di sini, lantas diratakan begini atas, seumpama bakso ini kita isi di dalam, terus kita tutup. Cukup terus ya, tapi ini tidak saya gunakan. Nah, ini baksonya belum matang ya. Terus nah, kalau mau bakso telur, bakso apa, tinggal taruh nanti dirapihkan pelan-pelan. Nah, agak lama karena untuk merapikan itu sering celuk ya, dirapikan lagi, celukan lagi, dirapikan lagi. Isi bakso mercon, isi bakso beranak tinggal isi baksonya berapa, untuk telur puyuh, ada bakso kecil, diberi lagi sumpahnya ada uratnya, nah itu untuk isian. Jadi nanti ini kan sudah pada ngambang, ini belum matang. Nanti setelah diisi semua, sudah selesai semua cetakan kita ini kita naikkan lagi ke kompor dengan api yang sangat kecil ya, sangat kecil. Nanti untuk ukuran matang kita lihat nanti ketika dia sudah membumbung ya. Nanti ini air segini ini dia akan penuh sampai sini, akan mengangkat. Jadi itu nanti kita naikkan lagi. Nah, baik sahabat, ini sekarang kita mau bikin tahu ya, tahu bakso tahu ya. Ini kita bisa isi. Nah, ini adonan yang tadi ini kita sisakan sedikit, terus kita beri aci ini sekitar 2 sendok kita tambahkan aci. 1 2 3 4, nah 5 sendok ya.
setengah sendok. Ini nanti kita tambah air, tambah garam, tambah roiko, tambah micin. Oke, ini adon kita tadi kita tambahkan garam halus saja, tidak apa, karena tidak terlalu formal ya. Nah, ini aci yang bumbu untuk aci ini kita bisa beri 1 sendok seperti ini ya. Ini sendoknya nih. Lantas kita kasih micin ya, gini. Kita kasih lagi roiko sekitar segini. Lalu kita beri air es. Ini kita aduk dulu. Kita aduk semua. Nah, ini bisa sekitar 1,5 gelas ya, 1,5 gelas atau lebih air es ya, 1/2 gelas atau lebih. Kental seperti ini sudah cukup, jangan ditambah lagi ya. Tuh, adonannya kental. Nah, khusus untuk tahu ini biasanya kalau kita beli di pasar ini rasanya asam karena memang diberi cuka waktu membuatnya. Maka pertama kita beli tahu kuning ini, sebaiknya ini setelah dibeli diperah dulu, peras ya, peras begini, keluarkan airnya, lalu dipisahkan semua, diperas. Setelah diperas, nah supaya dia ada rasa, karena ini baru dikasih garam sama yang bikin tahu. Ini tahunya kita rebus kembali dan diberi roiko 1 bungkus, micin 1 sendok supaya gurih. Nah setelah itu kita ini seperti ini ya, ini kita ini seperti ini kita potong ya. Lalu kita beset, kita bolong di situ. Nah setelah itu ini adonan ini bisa kita isikan ya ke sini. Begini saja, atau pengen lebih memumbung seperti ini tidak apa-apa, cuman kesulitan waktu untuk mumbung seperti ini ya. Ini
kesulitan waktu mengukusnya. Lebih baik sedikit saja seperti ini ya, yang penting dia sudah terisi. Sedikit seperti ini, lalu kita taruh dulu, berdirikan seperti ini. Terus isi lagi, jangan terlalu banyak. Oke sahabat, ini baksonya sudah membung ya, sudah naik, berarti ini baksonya sudah matang. Nah kalau ini diaduk ya, diaduk. Nah seperti itu, diaduk ya, gorengin. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, selamat mencoba.